Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lukmanul Hakim Irfan, NIM 2019-53098. Di sini saya akan menerangkan tentang SMPD pertemuan kedua. Penyusunan suatu database digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data, yaitu 1. Mengatasi kerangkapan atau redundancy data. Penyimpanan data yang sama pada beberapa tempat selain bisa menyulitkan pemakai. Tentang aktualisasi data juga memboroskan tempat penyimpanan. Maka basis data akan mendeteksi dan menghindari jika terjadi kerangkapan data. Yang kedua, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Akibat lain jika terjadi kerangkapan data, maka jika terjadi perubahan data yang satu sedangkan yang lain tidak dirubah, akan terjadi konsistenan data. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Memudahkan jika suatu saat akan diambil atau dicetak data yang memiliki kriteria tertentu, misalnya pada tanggal tertentu, alamat tertentu, jumlah tertentu, dan sebagainya. Yang keempat, menyusun format yang standar dari sebuah data. Data yang sama pada file yang berbeda harus memiliki format data berupa tipe dan jangkauannya harus sama. Yang kelima, penggunaan oleh banyak pemakai atau multiple user. Sebuah database bisa dimanfaatkan sekaligus secara bersama oleh banyak pengguna atau multi user. Yang keenam, merupakan perlindungan dan pengamanan data atau data security. Setiap data hanya bisa diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang diberi otoritas dengan memberikan login dan password terhadap masing-masing data. Yang ketujuh, menyusun integritas dan independensi data. Base data merupakan data kompleks yang bisa diintegrasikan, sehingga kita bisa memanipulasi untuk mendapatkan berbagai bentuk form dan laporan yang kita inginkan. Abstraksi data. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai atau user mampu menyusun suatu pandangan abstraksi dari data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya. Dengan basis data dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administrator. Berikut adalah gambar level abstraksi data. Level abstraksi data tersebut bisa memberikan gambaran atau pandangan mengenai arsitektur database management system atau DBMS yang akan menambah pengertian mengenai kebebasan data atau data independence. Database Management System atau DBMS suatu sistem manajemen basis data atau SMBD atau Database Management System, yaitu berisi kumpulan atau koleksi data yang saling berrelasi dengan set program untuk mengakses data tersebut. Manfaat penggunaan DBMS adalah untuk mengorganisasikan dan mengolah data dalam jumlah besar, untuk membantu dalam melindungi data dari kerusakan yang disebabkan pengguna atau pengaksesan yang tidak sah, memudahkan dalam pengambilan kembali data, untuk memudahkan dalam penggunaan atau pengaksesan data secara bersamaan dalam suatu jaringan. Keunggulan DBMS. Kepraktisan. Pengguna media menyimpan yang berukuran kecil namun padat informasi. Kecepatan. Mesin dapat mengambil atau mengubah data jauh lebih cepat daripada manusia. Mengurangi kejenuhan. Menghindari pekerjaan yang berulang-ulang dan monoton yang bisa membosankan kita. Kekinian atau up to date. Informasi yang tersedia pada DBMS akan bersifat mutakhir dan akurat setiap saat. Database dapat dinyatakan sebagai suatu sistem yang memiliki karakteristik antara lain merupakan suatu kumpulan data yang disimpan bersama tanpa mengganggu satu sama lain atau membentuk kerangkapan data.
Kumpulan data dan database database dapat digunakan oleh sebuah program aplikasi lebih secara optimal. Penambahan data baru, modifikasi, dan pengambilan kembali dari data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Sedangkan lingkungan DBMS terdiri dari komponen perangkat lunak yang membentuk sistem manajemen basis data. Perangkat lunak sistem yang berinteraksi dengan sistem manajemen basis data. Utilitas, baik loading dan backup, reorganisasi file, report regeneration, maupun performance monitoring. Arsitektur DBMS. Arsitektur data menjadi sebuah sumber bisnis pada sebuah lingkungan basis data. Sistem informasi dibangun di sekitar sumber ini untuk membuat programmer, komputer atau pengguna akhir dapat mengakses data secara fleksibel. Arsitektur data bisnis mendefinisikan bagaimana bisnis tersebut akan berkembang dan menggunakan file maupun database untuk menyimpan semua data dalam organisasi. Teknologi file dan database untuk digunakan, dan setup struktur administrasi untuk mengelola sumber data. Database arsitektur mengacu pada teknologi database yang mencakup database engine, database utility, alat cache database untuk analisa dan desain, dan alat pengembangan aplikasi database. Arsitektur database atau basis data dibangun menggunakan format paket bahasa yaitu DDL dan DML. DDL atau Data Definition Link yang merupakan suatu paket bahasa BMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contoh perintah DDL misalnya create table, create index, alter tabel, drop view, drop index. DML, Data Manipulation Link, yang merupakan suatu paket DBMS yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data bagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data yang tepat. Dengan DML kita akan dapat 1. Mengambil informasi yang tersimpan dalam basis data. 2. Menyisipkan informasi baru dan basis data database. Yang ketiga, menghapus informasi dari tabel. Terdapat 2 tipe DML, yaitu prosedural dan non-prosedural. Prosedural DML membutuhkan pemakai untuk mendefinisikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Contoh, bahasa prosedural atau database 3, DBase 3, Fogbase, Fogpro. Sedangkan non-prosedural DML membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data pada yang dibutuhkan tanpa harus tahu bagaimana cara mendapatkannya. Contoh bahasa non-prosedural adalah SQL atau QBE. Contoh perintah DML misalnya insert, select, update, dan delete. Dalam bahasa query dikenal juga dengan DCL, yang merupakan bahasa pengendali data yang digunakan untuk melakukan otorisasi terhadap pengaksesan data dan mengalokasikan ruang. Contoh perintahnya misalnya grant, revoke, commit, dan rollback. Ketiga perintah bahasa tersebut DDL, DML, DCL saat ini telah dibentuk menjadi paket bahasa yang disebut sebagai SQL, yang pada prakteknya implementasi SQL sangat bervariasi. Tidak semua fitur SQL didukung oleh vendor software. Beberapa contoh software basis data yang menggunakan SQL seperti DB2, Ingress, Informix, Oracle, Microsoft Access, MySQL, PostgreSQL, RDB, dan Sybase. Tipe-tipe file yang digunakan dalam DBMS dibedakan menjadi 1. File induk atau file master. File induk acuan. File induk yang rekodnya relatif statis, jarang berubah nilainya, misalnya file daftar gaji, file mata pelajaran.
file induk dinamik atau dynamic master file. File induk yang nilai dari record-recordnya sering berubah atau sering dimutakhirkan atau update sebagai hasil dari suatu transaksi. Misalnya, file induk data barang yang setiap saat harus diupdate bila terjadi transaksi. File transaksi atau transaction file. File ini bisa disebut file input, digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. Misalnya, file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. Yang ketiga, file laporan atau report file. File ini bisa disebut output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Yang keempat, file sejarah atau history file. File ini bisa disebut file arsip, merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip. Yang kelima, file pelindung. File ini merupakan susunan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Keamanan database. Saat ini sering terjadi kasus pembobolan sistem keamanan komputer baik di perusahaan maupun lembaga-lembaga yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Hal ini terjadi karena semakin majunya teknologi yang dikuasai oleh seseorang yang mungkin karena masih lemahnya sistem keamanan komputer. Pada dasarnya, keamanan sistem dapat diberikan menjadi tiga. Yang pertama, keadaan eksternal, yang menyangkut keamanan komputer dari ancaman perusakan fisik. Yang kedua, keamanan interface, yang berkaitan dengan identifikasi user sebelum menggunakan dan mengakses data maupun program dalam suatu komputer. Yang ketiga, keamanan internal, yaitu keamanan yang berkaitan dengan keamanan hardware dan sistem operasi dalam menjaga sekuritas dan integritas suatu data. Teknik merancang model basis data. Dalam DBMS terdapat beberapa model basis data yang digunakan yang menyatakan hubungan antara rekod-rekod yang ada dalam basis data, yaitu flat file adalah data terletak dalam tabel tunggal, hierarchical menggunakan pola induk anak. Network disebut juga DBTG atau Database Task Group or SODASIL. Relation terdiri dari tabel-tabel termonolisasi dengan file-file kunci sebagai penghubung relasi antara tabel. Sebetulnya terdapat teknik yang lebih baru dari model relasi yaitu DBMS deduktif, DBMS bakar, DBMS semantik, DBMS berorientasi objek, DBMS relation universal. Namun teknik tersebut masih relatif jarang digunakan saat ini. Sedangkan teknik relasi telah digunakan dan merupakan standar dari bahasa SQL. Pendekatan paling umum dan banyak digunakan dalam melakukan perancangan model konseptual adalah dengan menggunakan model data relasional yang memiliki dua buah teknik, yaitu teknik normalisasi dan teknik Entity Relationship Diagram atau ERD. Teknik normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik relasi basis data dengan melakukan proses mengelompokkan data elemen menjadi tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya. Pada proses normalisasi selalu diuji pada beberapa kondisi. Apakah terdapat kesulitan dalam menambah atau insert, menghapus, mengubah, mengambil pada suatu database. Jika terdapat kesulitan, maka tabel tersebut dipecah atau dibagi lagi menjadi beberapa tabel lagi hingga pemakai database menjadi optimal. Sebuah teknik normalisasi digunakan untuk memproduksi sebuah model data yang memenuhi kriteria kualitas sebagai berikut. Yang pertama, model data yang bagus adalah data yang modelnya sederhana. Yang kedua, model data yang baik secara esensi adalah tidak redundan atau rangkap.
Yang ketiga, model data yang baik harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa depan. Untuk membentuk dalam keadaan ternormalisasi, maka perlu diketahui konsep tentang field atau atribut kunci dan ketergantungan fungsi. Setiap file memiliki kunci. File berupa suatu field yang terdapat mewakili record. Kunci dalam sebuah file yang akan dijadikan sebagai relasi dibedakan menjadi yang pertama, kunci primer atau primary key. Merupakan kunci yang dibentuk dari sebuah field yang selain bersifat untuk juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Contoh, NIP mewakili setiap pegawai yang nomornya tidak mungkin sama. Contoh lain, NIM atau NIM, nomor KTP, nomor rekening, dan sebagainya. Yang kedua, kunci alternatif atau alternate key. Merupakan kunci kandidat yang tidak dipakai sebagai primary key. Yang ketiga, kunci tamu atau variant key. Merupakan suatu atribut yang melengkapi satu relasi yang menunjukkan ke induknya. Teknik Entity Relation Diagram atau ERD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antara data. Karena hal ini relatif kompleks. Dengan ERD kita dapat menguji model dengan membagikan proses yang harus dilakukan. ERD menggunakan jumlah notasi dan simbol untuk menggambarkan struktur dan hubungan antar data. Pada dasarnya ada 3 macam simbol yang digunakan, yaitu entity atau entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai, suatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Sebagai contoh, pelanggan, pegawai, dan lain-lain. Atribut entitas mempunyai elemen yang disebut atribut dan berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Misalnya, atribut nama pegawai dari entitas pegawai. Hubungan atau relationship. Sebagai halnya entitas, maka dalam hubungan pun harus dibedakan antara hubungan atau bentuk hubungan antar entitas dengan isi dari hubungan itu sendiri. Misalnya, dalam kasus hubungan antara entitas pegawai dan entitas bagian atau departemen adalah jam kerja, sedangkan isi hubungannya dapat berupa total jam kerja, gaji lembur. Jenis-jenis hubungan atau relasi dibagi menjadi 3, yaitu 1 ke 1, yaitu jika satu entitas A hanya berhubungan dengan satu entitas B. Atribut kunci pada derajat relasi ini dapat ditempatkan pada salah satu entitas. Yang kedua, 1 ke banyak atau banyak ke 1, yaitu jika satu entitas A berhubungan dengan sejumlah entitas B, maka atau sebaliknya, atribut kunci pada derajat relasi ini hanya dapat dimasukkan sebagai atribut dan tipe entitas pada sisi E. Yang ketiga, banyak ke banyak, yaitu jika sejumlah entitas menghubungkan dengan sejumlah entitas B, atribut tersebut harus tetap dinyatakan sebagai atribut relationship, tidak dapat digunakan pada salah satu entitas yang terlibat. Sistem berorientasi objek. Pendekatan berorientasi objek atau object oriented approach merupakan pendekatan suatu metodologi atau cara yang diambil dari filsafat dunia nyata yang diterapkan pada teknologi informasi. Merupakan suatu pola pikir yang diterapkan menyeluruh tentang bagaimana kita memandang sesuatu baik sudut pandang pengguna, pengembang, ataupun pengelola teknologi. Tujuan daripada metodologi object oriented adalah sebagai salah satu alternatif pendekatan permasalahan untuk mencari solusi pemecahan. Metodologi berorientasi objek merupakan perkembangan selanjutnya dari metodologi sebelumnya, seperti metodologi prosedural, sekuensial, konkurensi, maupun modular. Keunggulan pendekatan berorientasi objek adalah sebagai berikut.
Menuntun pengguna ulang atau reuse komponen-komponen program sebelumnya, yang menjadikan proses pengembangan software dapat dilakukan lebih cepat dan berkualitas tinggi. Mempermudah dalam memelihara, karena memiliki struktur yang tuntut dan stabil atau inherent. Lebih mudah diadaptasi dan diskala menjadi sistem yang lebih besar dengan merakit subsistem yang dapat digunakan ulang. Konsep dan karakteristik objek. Konsep dasar tentang objek oriented adalah sebagai berikut. Objek mempresentasikan sebuah entitas, baik secara fisik, konsep ataupun secara perangkat lunak. Kelas adalah definisi abstrak dari sebuah objek, di mana dijelaskan bahwa struktur dan kelakuan dari tiap objek yang tergabung dalam suatu kelas. Atribut adalah nama-nama properti dari sebuah kelas yang menjelaskan batasan nilainya dari properti yang dimiliki oleh sebuah kelas tersebut. Operasi adalah implementasi dari layanan yang dapat diminta dari sebuah objek dari sebuah kelas dan menentukan tingkah lakunya. Antarmuka atau polimorfisme adalah sebuah antarmuka yang menutupi bagian-bagian detail di dalamnya. Disebut juga penerapan dari polimorfisme, yaitu kemampuan untuk menyembunyikan banyak detail implementasi yang berbeda-beda dan dengan hanya menggunakan sebuah antarmuka yang sama. Merupakan juga pengembangan konsep enkapsulasi. Komponen hampir tidak tergantung pada apapun dan merupakan bagian yang dapat diganti-ganti dari sebuah sistem. Paket adalah mekanisme yang bertujuan umum untuk mengorganisasikan elemen-elemen ke dalam sebuah grup. Subsistem adalah pemodelan elemen yang mempunyai tata bahasa dari paket, seperti dapat terdiri dari pemodelan elemen yang lain dan sebuah kelas, seperti mempunyai tingkah laku sendiri, atau tingkah laku dari subsistem dihasilkan dari kelas-kelas atau subsistem lainnya yang dimilikinya. Keterhubungan menyediakan cara berkomunikasi antar objek. Ada beberapa cara keterhubungan antara objek tersebut, yaitu asosiasi, agregasi, asosiasi komposisi, dependensi, generalisasi, dan realisasi. Dependensi adalah menggunakan keterhubungan yang menampilkan keterhubungan antara pengguna dengan penyedia, di mana perubahan spesifikasi pada sisi penyedia atau mempengaruhi pengguna. Generalisasi adalah keterhubungan membuat khusus atau umum, di mana elemen-elemen dari elemen yang lebih khusus atau subtype atau child dapat mengganti elemen dari elemen yang lebih umum, misalnya parent. Realisasi adalah keterhubungan secara tata bahasa antara dua klasifikasi. Satu klasifikasi berlaku sebagai penghubung, sedangkan lainnya menyetujui untuk membawa. Agregasi adalah bentuk asosiasi khusus yang secara kuat memodelkan seluruh bagian dari asosiasi antara hubungan suatu bagian kelas secara keseluruhan dengan bagian tertentu dari kelas lainnya. Contohnya, keterhubungan dari kelas siswa dengan kelas jadwalnya. Semua pada kelas siswa pasti memiliki sebuah kelas jadwal masing-masing. Jadi setiap siswa salah satunya terdiri dari jadwalnya. Komposisi adalah bentuk keterhubungan agregasi yang lebih kuat dari kepemilikannya dan mempunyai jangka waktu yang timbul sesuai kebutuhan. Dari contoh agregasi di mana kelas siswa dapat berdiri sendiri, sedangkan adanya kelas jadwal harus bergantung dan hanya bergantung kepada kemunculan kelas siswanya, dan hanya merupakan bagian dari kelas siswa. Kelas jadwal tidak dapat selalu muncul, tapi sewaktu-waktu dapat dimunculkan melalui kelas siswa. Sedangkan sistem berorientasi objek memiliki karakteristik atau prinsip dasar sebagai berikut. 1. Abstraksi adalah kemampuan manusia yang mengenali keseluruhan di antara objek-objek, situasi-situasi atau proses-proses di dunia nyata, serta keputusan
untuk berkonsentrasi pada keserupaan tersebut dan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang kecil. Yang kedua, pengkapsulan atau encapsulation merupakan pengemasan atau pembungkusan beberapa item ke dalam satu unit. Yang ketiga, modularitas adalah memecah sesuatu yang kompleks atau rumit menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikendalikan atau diatur. Yang keempat, polymorphism adalah kemampuan untuk memperoleh beberapa bentuk. Yang kelima, hierarki atau perwarisan atau inheritance adalah urutan dari atau aturan dari tingkatan abstraksi menjadi seperti struktur pohon. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.